Salam sehat sahabat Kencana Medika. Jumpa dengan saya Dr. Agustinus di dalam channel edukasi Kencana Medika. Hari ini kita akan berbicara mengenai sebuah topik yang disebut dengan diabetes mellitus. Penyakit ini sering kita sebut dengan kata kencing manis. Sebetulnya penyakit ini memang adalah sebuah penyakit akibat kegagalan atau kecacatan metabolisme gula di dalam tubuh kita. Nah, penyakit ini semakin lama semakin banyak jumlahnya. Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Dari tahun 2015 dan proyeksinya nanti pada tahun 2040 terjadi peningkatan berjuta-juta orang. Penyakit ini di Indonesia ada 11% dari total penduduk kita. Mengapa penyakit ini semakin lama semakin tinggi jumlahnya? Dan terakhir ini kita mendapatkan juga fenomena penyakit ini juga menyerang pada usia yang semakin hari semakin muda. Tidak sedikit kita mendapatkan pasien diabetes pada anak-anak. Penyakit ini terjadi karena pola hidup yang tidak benar. Penyakit ini memang seringkali dipengaruhi oleh faktor genetik. Namun pola hidup yang tidak benar juga memegang kontribusi yang besar untuk timbulnya penyakit ini. Kita hidup kurang aktif, kurang berolahraga, menggunakan banyak sekali gula, memakan terlalu banyak karbohidrat, seringkali telah membuat penyakit ini mengancam kita. Dan penyakit ini sebetulnya tidak menjadi langsung diabetes, tetapi ada satu tahapan yang kita sebut dengan pre-diabetes, di mana di dalam tahapan ini adalah sesuatu masa yang sangat esensial untuk dokter bisa mendeteksi masa ini, karena di masa inilah kita masih bisa menangani penyakit ini supaya tidak menjadi berkelanjutan sampai menjadi diabetes dengan komplikasi. Cara memeriksanya adalah dengan cara melihat kadar gula puasa, kadar gula setelah makan, dan yang paling utama adalah dengan pemeriksaan HbA1c. Bila HbA1c ini sudah beranjak di atas 5,7 dengan gula puasa beranjak di atas 100 dan gula 2 jam setelah makan beranjak di angka 140 ke atas, maka kita sudah didiagnosa mengalami penyakit prediabetes. Penyakit prediabetes masih bisa diatasi dengan perubahan pola hidup, mungkin terapi yang sederhana. Tetapi bila kita sudah menderita diabetes, maka terapinya akan jauh lebih kompleks. Karena itu sahabat sekalian, bila sahabat sekalian mempunyai resiko tinggi terkena diabetes, mempunyai faktor genetik dengan banyak saudara-saudara, banyak kerabat atau orang tua dengan diabetes, atau saudara memang hidup dengan pola yang kurang aktif, terjadi obesitas, atau memang pernah mengalami pemeriksaan dengan gula yang melebihi dari nilai normal, saya sangat sarankan untuk melakukan screening prediabetes. Screening ini akan membantu dokter untuk mendiagnosa lebih dini, memberikan terapi lebih dini untuk mencegah supaya prediabetes tidak menjadi diabetes.